Sekitar tahun 2021, Chika, Sisi, Yura, dan Adele memutuskan buat liburan ke Yogyakarta dan staycation di sana. Tanggal 27 November tahun 2021, mereka berempat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Yogyakarta menggunakan pesawat terbang. Sesampainya di Yogyakarta, mereka langsung naik taksi menuju ke sebuah penginapan di tengah-tengah kota Yogyakarta. Sekitar jam 2 siang, mereka tiba di penginapan yang sudah mereka pesan buat 5 hari ke depan. Di sana, mereka disambut oleh pengurus penginapan yang merupakan seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Mungkin umurnya itu sekitar 50 atau 60 tahunan. Mereka berempat langsung diajak masuk dan dijelaskan apa-apa saja fasilitas di situ. Serta bapak ini juga memberitahu kalau misalkan butuh apa-apa, mereka itu bisa menghubungi bapak-bapak tersebut dengan nomor telepon yang ada di dekat pintu masuk, atau bisa juga langsung ke rumahnya, yang hanya berjarak 3 rumah dari penginapan itu. Setelah dijelaskan semuanya, bapak penjaga itu pamit dan mereka berempat langsung beres-beres. Penginapan itu berbentuk seperti rumah modern, tapi tetap dengan sentuhan khas Jawa. Cukup banyak tuh ornamen-ornamen yang kalau dilihat secara sekilas, bisa langsung kita tahu lah kalau itu adalah ornamen Jawa. Penginapan ini memiliki 3 kamar dan ada sebuah kolam renang yang tidak terlalu besar di bagian tengah penginapan tersebut. Suasananya juga benar-benar tenang walaupun itu di tengah kota ya. Lalu di samping kolam renang juga terdapat pohon yang cukup rindang. Mereka itu kurang tahu itu pohon apa. Tapi yang jelas pohon itu menambah kesan tenang dan asri di penginapan itu, bersih dan benar-benar menenangkan. Itu kesan yang langsung bisa dirasakan oleh keempat sahabat ini. Karena penginapan itu cuma memiliki 3 kamar, akhirnya Chika dan Sisi memutuskan untuk tidur di 1 kamar. Sedangkan Yura dan Adele ini tidur sendiri-sendiri, jadi 3 kamar tersebut kepakai semua. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore, mereka itu memutuskan untuk memesan makanan lewat aplikasi ojek online, dan setelah makan, mereka itu berenang atau sekedar main air aja di kolam renang tersebut. Saat itu, Chika, Yura, dan Adele berenang, sedangkan Sisi cuma duduk aja tuh di samping kolam renang. Lagi asik-asik berenang, tiba-tiba bel di penginapan itu berbunyi. Awalnya mereka ini gak terlalu peduli, tapi kok lama-kelamaan belnya ini terus-terusan bunyi. Dan kayak dipencetnya itu orang gak sabar gitu. Karena posisinya itu cuma Sisi yang gak berenang, ya akhirnya dia yang jalan ke pintu. Sisi pun buka pintunya, tapi tiba-tiba belnya itu mati dan di luar gak ada orang. Selain itu, Sisi juga ngerasa kayak ada angin yang bertiup cukup kencang melewati dirinya. Jadi Sisi itu kayak ketabrak sama angin. Karena di luar gak ada orang, Sisi pun nutup pintunya lagi dan langsung masuk. Nah kali ini, dia menceburkan dirinya ke kolam renang. Dia itu ikut berenang. Malam harinya, mereka itu keluar dari penginapan dan pergi ke daerah Malioboro. Tempat di mana orang-orang kalau ke Jogja pasti ke situ buat jalan-jalan dan juga makan. Mereka berempat baru kembali ke penginapan sekitar jam 11 malam. Tapi nih, entah kenapa begitu mereka itu masuk ke penginapan itu di jam 11 malam itu, mereka ngerasa hawanya itu cukup panas. Berbeda banget dengan hawa ketika mereka itu di luar. Jadi ketika belum masuk, hawanya itu masih dingin. Begitu masuk, itu langsung beda hawanya. Nah selain itu, Chika juga ngerasa kayak ada banyak mata yang memperhatikan mereka. Karena Chika ini ngerasa ada yang kurang menyenangkan. Tadinya Chika mau minta mereka tidur di 1 kamar aja. Tapi, karena takut membuat suasana liburan mereka itu jadi jelek ataupun jadi gak enak, Chika itu cuma diem doang, dan mereka pun tidur. Pagi harinya, orang tua Adele itu nelpon, dan tiba-tiba orang tuanya ini langsung marah-marah. "Adele, kamu jangan bohong ya sama papan, kamu ke Jogja sama siapa?" "Ya cuma aku, Chika, Sisi, sama Yura." "Kenapa sih? Jangan bohong kamu, semalam kamu tuh nelpon papa. Papa kira kenapa tengah malam nelpon, tapi kok pas papa angkat, yang ngomong laki-laki." "Nelpon tengah malam?" Orang Adele sama yang lain udah tidur dari jam 11 kok, gak nelpon, terus juga gak ada laki-laki di sini. "Pai, jangan bohong ya kamu, coba sekarang video call." Waktu itu juga tuh orang tuanya Adele minta video call, ya udah diangkat, dikasih lihatlah tuh semuanya.
Dan di situ teman-temannya yang lain juga coba menjelaskan ke orang tuanya Adele kalau mereka itu ke sana memang cuma berempat doang dan gak ada laki-laki sama sekali. Setelah video call selesai, Adele ini langsung ngecek HP-nya dan mau ngeliat apa bener semalam dia itu nelpon. Begitu dicek, ternyata bener. Sekitar jam 1 malam, ada beberapa panggilan keluar dan yang ngangkat cuma orang tuanya Adele. Di situ Adele ini bingung, kok bisa ya? Siapa yang nelpon? Padahal mereka itu semua udah tidur. Terus laki-laki yang didengar sama orang tuanya Adele itu siapa? Karena di sini ini gak ada laki-laki sama sekali. Nah di situ mereka berempat mulai ketakutan. Buat menghilangkan ketakutan itu, siangnya mereka itu memutuskan buat keluar dan jalan-jalan ke berbagai lokasi wisata. Mereka baru kembali lagi ke penginapan sekitar jam 8 malam. Nah, karena seharian di luar dan badannya itu udah terasa lengket, mereka memutuskan buat berenang malam-malam itu tuh. Jam 8 malam baru pulang, karena panas dan lengket berenang tuh mereka. Buat ngilangin panas dan lengket di badan mereka, baru sekitar 30 menit mereka berenang. Dari arah dapur, terdengar suara beberapa benda terjatuh. Dari kolam renang itu, mereka bisa melihat langsung ke arah dapur, dan terlihat kalau di lantai dapur sudah tergeletak beberapa panci. Selain itu, mereka juga dikagetkan dengan pintu kamar yang berada tepat di samping dapur, itu keganting dengan sangat keras. Mereka pun langsung naik dari kolam renang dan lari ke kamar Chika dan Sissy. Untungnya di kamar itu ada kamar mandinya, jadi mereka itu semua ganti baju. Terus mereka itu ngumpul di situ. Mereka itu ketakutan karena Adele dan Yura itu bajunya di kamar mereka. Dia sementara mereka itu pakai pakaian milik Chika dan Sissy. Setelah kejadian tadi, mereka itu jadi takut, kemana-mana harus bareng, bahkan buat ngambil minum aja ke dapur itu, harus bareng-bareng. Singkat cerita, sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba sepupunya Chika, yang bernama Reza itu WhatsApp-nya itu begini, "Ci, lo lagi di Jogja ya? Nih gue bukannya mau nakut-nakutin ya, lo hati-hati, banyak-banyak doa deh, terus kalau malam udah di kamar aja, jangan keluar-keluar, kalau gak terpaksa banget." Ada sosok di dekat kolam renang. Seketika, Chika pun terdiam. Di situ tuh benar-benar merinding, karena sepupunya itu ya merupakan orang yang bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Terus Chika ini nih gak ngasih tahu ke siapa-siapa selain ke orang tuanya dan temannya, kalau dia itu lagi ke Jogja. Kok bisa-bisanya sepupunya ini tahu kalau Chika lagi ke Jogja? Nah di situ, teman-temannya Chika itu seketika juga makin ketakutan. Tapi Adele di sini penasaran, emang beneran ya yang diomongin sama sepupunya Chika? Dia itu pengen ngintip dari kamar, di samping kolam renang beneran ada orang atau enggak. Adele perlahan-lahan jalan ke dekat pintu. Sebenarnya dia itu udah dilarang sama yang lain, tapi entah kenapa nih si Adele ini batu, ya udah dia itu tetap jalan ke pintu. Karena gak ada jendela, dia pun ngebuka sedikit tuh pintu kamar. Di depan kamar itu tepatnya adalah kolam renang. Dimana di pojok kanannya itu adalah pohon yang berdiri tepat di samping kolam renang. Ketika Adele perhatikan, dari balik pohon tersebut muncul sesuatu secara perlahan dan gak terlalu tinggi, mungkin cuma sepinggang orang dewasa. Di situ ada yang terus memperhatikan. Semakin lama, semakin jelas yang bergerak itu muncul dari balik pohon. Ternyata yang muncul itu adalah sesosok perempuan, tapi ini sosok benar-benar menakutkan. Sosok ini memiliki rambut yang tidak terlalu panjang, tapi badannya itu cuma setengah. Bagian pinggang ke bawahnya nggak ada. Perempuan itu menggeser badannya menggunakan tangan, dan setiap dia bergeser, menyisakan sesuatu di lantai dia. Yang disisakan itu adalah darah segar. Wajah dari sosok ini terlihat kesakitan, dan dia terus merintih meminta tolong. Sosok itu terus meminta tolong sambil menyeret-nyeret badannya ke arah Adele. Adele buru-buru menutup pintu dan lari ke arah teman-temannya sambil nangis-nangis. Teman-temannya nggak tahu apa-apa. Dia berusaha menenangkan Adele, meskipun mereka juga sebenarnya saat itu ketakutan. Gak beberapa lama, ketika Adele itu masih terus menangis, pintu kamar mereka diketuk secara perlahan. Di situ, teman-teman yang tadi bertiga jadi makin ketakutan, karena ini siapa yang ngetok-ngetok, kan cuma mereka berempat di situ. Karena saking ketakutannya, Chika itu langsung nelpon sepupunya yang tadi, yang ngerti masalah gini, dan yang bilang kalau mereka itu di kamar aja. Nelponnya tuh kayak gini, "Sa, tolong Za, itu apaan?" Ada di depan pintu ngetok-ngetok terus.
Reza ini ngomong, "Udah Wulan, lo tenang aja, jangan panik. Baca doa terus, dan jangan buka pintu sampai pagi. Gue coba bantu lo dari sini." Ya udah, mendengar perintah dari sepupunya itu, tentu si Cika ini ya nggak berani membantah. Beberapa saat kemudian, suara ketukan pintu itu diikuti dengan suara lirih, meminta tolong. Adel nangis makin kencang, sedangkan yang lain juga mulai ikut nangis. Mereka itu nggak bisa apa-apa selain berdoa, supaya sosok yang ada di depan pintu itu hilang. Setelah sekitar 15 menit pintu itu diketok-ketok, dan juga suara minta tolong itu terus terdengar. Tiba-tiba suara ketukannya itu hilang, tapi mereka berempat itu sempat mendengar suara seperti gesekan yang makin jauh. Cika nelpon Reza lagi, "Reza, suaranya udah hilang." Terus Reza bilang, "Iya ya, dia udah pergi. Tapi lu nggak usah keluar kamar ya sampai pagi." Ya udah, mereka berempat pun mengikuti apa kata Reza, dan nggak keluar kamar sampai mereka itu ketiduran, dan baru terbangun besok paginya. Cika itu kembali menelpon sepupunya itu, buat menanyakan, emang semalam itu ada apa sih? Nah, si Reza ini menjelaskan, jadi, sosok itu adalah sosok korban kecelakaan. Dia itu naik motor, dan terlindas, yang membuat badannya itu kepisah. Kalau menurut Reza, sebenarnya sosok itu tidak meninggal di dekat situ, tapi dia itu bisa sampai ke situ, karena mengikuti orang. Terus kata Reza, sosok itu sudah pergi, sudah tidak kelihatan, dan sudah aman di situ. Tetapi, setelah kejadian semalam, dan setelah mendengar penjelasan Reza, mereka berempat ini benar-benar trauma. Meskipun Reza sudah bilang kalau penginapan itu sudah aman, mereka tetap takut dan memutuskan untuk pindah hotel ke sekitaran Malioboro supaya keadaan itu lebih ramai dan aman menurut mereka. Akhirnya siang itu mereka pindah ke hotel di Malioboro. Mereka ngerasain, nah di malam pertama mereka itu masih ngerasa, aduh, kayaknya sosok ini masih ikut der. Karena pintu kamar mereka itu masih diketok-ketok juga, dan mereka itu kayak masih mendengar suara-suara minta tolong. Suara-suara rintihan gitu. Tapi mereka itu nelpon Reza lagi, dan Reza itu bilang, enggak kok, udah aman lah di penginapan yang sekarang, dan kayaknya yaitu cuma perasaan mereka aja. Karena mereka itu masih takut dan masih trauma dengan kejadian yang mereka alami di penginapan sebelumnya. Untungnya beberapa hari setelahnya itu ya udah gak ada kejadian lagi, dan bisa dibilang itu pengalaman mereka yang paling serem seumur hidup mereka.